ごちゃ言ってんじゃねえよ。うるせえ。ゴンでろよ。Halo semuanya, selamat datang di PTK Review. Bagaimana kabarnya? Aku harap kalian semua baik-baik saja. Pada kesempatan kali ini, saya akan kembali membahas film yang pernah dibintangi oleh Genji. Dan film kali ini berjudul Gokusen. Sinopsis film ini bercerita tentang seorang bos Yakuza bernama Yamaguchi Kumiko yang menjadi seorang guru matematika dan mengajar di kelas yang berisi para preman semua. Baiklah, tanpa banyak ngomong di awal, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Cerita dimulai di SMA Shirokin, di mana Yamaguchi Kumiko terlihat sedang melakukan gladi bersih di sebuah tempat olahraga milik sekolah itu. Di sana Yamaguchi melakukan hal itu sebagai awal untuk mempersiapkan perkenalannya dengan anak muridnya nanti. Akhirnya Yamaguchi dan salah satu guru baru lainnya yang bernama Fujisawa diperkenalkan oleh seorang guru bernama Kyoto yang memperkenalkannya kepada dewan guru yang lain. Di sana Kyoto juga menetapkan Yamaguchi sebagai wali kelas 3D, di mana itu adalah kelas yang sangat ditakuti oleh seluruh guru di sekolah tersebut. Sementara itu di hari yang sama, SMA Shirokin tengah merayakan ulang tahun sekolah mereka, yang mana di sana Yamaguchi dan Fujisawa juga akan memperkenalkan diri sebagai guru baru di SMA Shirokin. Namun sayangnya seluruh murid malah menolak untuk kehadiran Yamaguchi, hingga seorang murid bernama Sawada, dia datang dan membuat semua murid lainnya terdiam. Setelah selesai melakukan perkenalannya, akhirnya Yamaguchi pergi untuk menemui muridnya di kelas 3D. Dan seperti apa yang kita bayangkan, Yamaguchi terlihat berjuang dengan begitu banyak dan begitu keras, di mana Yamaguchi harus menghadapi murid-murid yang tingkahnya seperti preman. Yamaguchi juga mendapat lemparan bola baseball dari seorang murid bernama Kumai. Namun tak disangka, Yamaguchi berhasil menangkap bola tersebut dengan begitu mudah. Setelah melihat hal itu, akhirnya Kumai dan yang lainnya memutuskan untuk pergi, meninggalkan Yamaguchi sendirian. Di jam terakhir sebelum pulang sekolah, Yamaguchi mendengar tentang rencana Kumai dan teman-temannya yang bertaruh untuk menakut-nakuti Yamaguchi. Akan tetapi, di sana Sawada tidak tertarik dengan hal itu. Setelah mendengar hal tersebut, terlihat Yamaguchi sangat bersemangat, di mana Yamaguchi mengatakan bahwa dia tidak akan takut kepada mereka karena Yamaguchi sendiri adalah cucu dari seorang bos Yakuza yang bernama Kuroda. Dengan kata lain, Yamaguchi tumbuh dalam lingkungan Yakuza. Tadaima. Di sini diceritakan bahwa kedua orang tua Yamaguchi ini telah meninggal dunia, yang membuat Yamaguchi harus tinggal bersama kakeknya sejak Yamaguchi berusia 7 tahun. Kemudian di malam harinya, Yamaguchi bersama kakeknya dan anggota Yakuza yang lain mengadakan sebuah pesta untuk merayakan pekerjaan baru Yamaguchi sebagai guru di SMA Shirokin. Yamaguchi juga menceritakan tentang perbuatan murid-murid di sekolah tersebut, di mana muridnya memanggilnya dengan sebutan bitch atau pelacur, bahkan berniat akan menghabisinya. Anggota Yakuza yang mendengar hal tersebut sangat terkejut dan berencana untuk mencari seluruh siswa yang menghina Yamaguchi. Akan tetapi Yamaguchi melarang hal itu dan meminta para anggotanya untuk kembali duduk dan tidak meninggalkan makanan mereka. Namun di sisi lain, Yamaguchi juga terlihat gelisah dan merasa bersalah kepada kakeknya karena Yamaguchi benar-benar tidak ingin meneruskan pekerjaan kakeknya yang akan menjadi pemimpin Yakuza generasi keempat. Kemudian esok harinya, Yamaguchi bertemu dengan dua guru SMA Shirokin lainnya yang bernama Kawashima dan Fujisawa. Yamaguchi juga bertemu dengan kepala sekolah SMA Shirokin yang bernama Shirakawa. Kepala sekolah tersebut memberikan semangat kepada Yamaguchi dan mengingatkan Yamaguchi agar sebisa mungkin untuk merahasiakan identitas keluarganya. Karena jika dewan guru lainnya mengetahui siapa sebenarnya Yamaguchi, maka kemungkinan besar dia akan dipecat dari SMA Shirokin. Setelah itu, scene berlanjut pada Yamaguchi yang tengah mengajar matematika di kelasnya. Akan tetapi Yamaguchi kembali menghadapi ujian karena seluruh muridnya sama sekali tidak memperhatikan pelajaran hingga memutuskan untuk pergi dari kelas tersebut.
Kemudian scene berlanjut pada Yamaguchi yang tengah bersama dengan Kawashima dan yang lainnya. Di sana Kawashima meminta Yamaguchi untuk berhati-hati kepada salah satu muridnya yang bernama Sawada, di mana Kawashima menceritakan tentang masa lalu Sawada yang dikeluarkan dari sekolah lamanya. Kawashima menjelaskan bahwa Sawada telah mengajar wali kelas di sekolah lamanya dan karena hal itulah yang membuatnya disegani oleh seluruh murid di sekolah Shirokin. Dengan kata lain, Sawada adalah pemimpin dari murid-murid preman yang ada di kelas 3D. Sementara itu di sisi lain, Kume terlihat berpisah dari teman-temannya hingga tak lama kemudian dia terlihat berseteru dengan sekelompok orang preman. Kemudian scene kembali berlanjut di keesokan harinya, di mana Kyoto terlihat sedang mencari sebuah barang miliknya dan ternyata Kyoto kehilangan dompet yang berisikan uang ujian murid kelas 3 dan mencurigai bahwa dompet tersebut telah dicuri oleh murid-murid kelas 3D. Mendengar hal tersebut, Yamaguchi pun berusaha untuk menenangkan Kyoto hingga akhirnya Yamaguchi memutuskan untuk memastikan tuduhan tersebut dengan mendatangi Sawada dan yang lainnya. Akan tetapi di sana Yamaguchi tidak menemukan jawaban dari mereka hingga akhirnya Yamaguchi meminta maaf atas kecurigaannya itu dan meninggalkan mereka. Kemudian scene berlanjut pada Yamaguchi yang tengah bersama dengan Kawashima dan Fujisawa. Di sana terlihat mereka mendapat gangguan dari beberapa preman hingga tak lama kemudian Yamaguchi melihat pria yang menarik perhatiannya dan ternyata pria tersebut bernama Shinohara. Dia adalah seorang aparat kepolisian yang bekerja untuk wilayah di sekitar SMA Shirokin. Setelah kejadian tersebut, akhirnya mereka semua pergi ke sebuah bar dan menceritakan tentang pengalamannya masing-masing. Sementara itu Yamaguchi terlihat sangat kecewa setelah mengetahui bahwa pria yang menarik perhatiannya itu adalah seorang aparat kepolisian. Yang seperti kita tahu, Yakuza sangat bertentangan dengan polisi. Ketika di rumahnya, Yamaguchi juga telah kehabisan ide untuk memecahkan kasus masalah hilangnya uang ujian sekolah. Di keesokan harinya, scene berlanjut pada Yamaguchi yang tengah berusaha untuk mendekati murid-muridnya. Di sana Yamaguchi terlihat menawarkan bekal makanannya agar dia bisa bergabung bersama Kumai, Sawada, dan yang lainnya. Tak lama kemudian, Kyoto dan Wasio datang menghampiri mereka, lalu membawa Kumai ke ruang kantor guru. Di sana Kumai dituduh sebagai pencuri dompet berisikan uang ujian yang telah hilang. Namun Kumai berdalih bahwa dia tidak mencuri uang ujian tersebut. Kumai mengatakan bahwa dia memang memiliki dompet yang sama dengan dompet yang berisikan uang ujian yang hilang. Akan tetapi, dompet itu hanya berisi rokok dan korek api miliknya. Kumai juga mengatakan bahwa dia telah membuang dompet miliknya itu karena dompet tersebut telah rusak dan pada akhirnya Kumai pun meninggalkan ruangan tersebut. Yamaguchi yang melihat hal itu pun kembali berusaha untuk menanyakan di mana Kumai membuang dompet miliknya hingga Kumai mengatakan bahwa dia telah membuangnya ke Sungai Sakura. Di sini Yamaguchi juga menjelaskan bahwa dia percaya terhadap perkataan Kumai. Namun tiba-tiba Sawada ikut berbicara dan meminta Yamaguchi untuk berhenti berpura-pura baik terhadap mereka. Akhirnya Yamaguchi memutuskan untuk pergi ke Sungai Sakura demi mendapatkan dompet yang telah dibuang oleh Kumai kemarin. Yamaguchi melakukan hal itu dengan sepenuh hati hingga Yamaguchi terus mencarinya walaupun hari sudah gelap. Sementara itu di sisi lain, Kumai terlihat mulai gelisah setelah melihat kepercayaan yang telah Yamaguchi berikan kepadanya. Kumai terus membayangkan ketulusan yang diberikan oleh Yamaguchi hingga Kumai memutuskan untuk mencari Yamaguchi di keesokan harinya. Setelah berhasil menemukan Yamaguchi, Kumai pun menceritakan bahwa dia telah berbohong tentang dompet tersebut dan Kumai tidak pernah membuang dompet ke sungai. Namun tak lama kemudian Sawada datang dan menanyakan kepada Kumai kenapa berbicara jujur kepada Yamaguchi. Sawada juga terlihat sangat emosi dan kembali bertanya bahwa apa yang dilakukan Yamaguchi setelah mendengar pengakuan Kumai tersebut. Di sana Yamaguchi kembali bertanya kepada Kumai untuk memastikan apakah benar Kumai telah mencuri dompet yang berisikan uang ujian itu. Dan pada akhirnya, Kumai menceritakan kejadian sesungguhnya di mana beberapa hari yang lalu, Kyoto telah menjatuhkan dompet tersebut hingga Kumai berpikir untuk membalaskan dendamnya dan mengambil dompet milik Kyoto itu. Akan tetapi, di sana Kumai juga menambahkan bahwa dompet yang diambilnya itu kini tidak berada di tangannya karena dompet tersebut telah diambil oleh sekelompok preman yang kemarin berseteru dengannya.
Setelah mendengar penjelasan tersebut, Yamaguchi memukul Kumai dan memberikan nasihat untuk jangan jadi preman pengecut yang suka berbohong. Jika kau ingin jadi preman, harus bertingkah layaknya preman sejati yang penuh harga diri. Setelah itu Yamaguchi dengan beraninya, dia memutuskan untuk mencari kelompok preman yang mengambil dompet itu. Selain itu, alasannya mencari kelompok itu karena dia ingin menjaga nama baik murid-muridnya. Akhirnya Yamaguchi berhasil menemukan markas kelompok tersebut. Dia juga mengambil dompetnya kembali, dan dengan mudahnya Yamaguchi yang seorang yakuza berhasil mengalahkan mereka semua dengan mudah. Kemudian scene berpindah pada SMA Shirokin, di mana Kyoto terlihat tengah mengumumkan tentang pencurian uang ujian itu. Kyoto juga menjelaskan bahwa jika pelaku mengaku dan mengembalikan uang tersebut, maka dia tidak akan melaporkannya kepada pihak polisi. Dan akhirnya, tanpa perlu basa-basi, Kyoto meminta Kumai untuk maju ke depan dan meminta maaf atas semua yang telah dia lakukan. Namun tiba-tiba, temannya Kumai datang dan protes karena menuduh Kumai sembarangan. Dan di waktu yang sama Yamaguchi juga kembali, lalu mengatakan bahwa tidak ada orang yang boleh menyentuh murid-muridnya. Yamaguchi juga terlihat membawa dompet yang berisikan uang ujian yang telah hilang itu, dan mengatakan bahwa ia telah menemukannya di tempat sampah dekat kamar mandi sekolah. Kemudian Yamaguchi juga menjelaskan kepada semua muridnya yang ada di sana bahwa murid kelas 3D memanglah murid yang tidak mempunyai harapan. Namun Yamaguchi berjanji bahwa dia akan selalu bertanggung jawab terhadap perbuatan anak muridnya hingga mereka semua berhasil lulus. Di keesokan harinya Yamaguchi kembali datang ke SMA Shirokin, dan tidak lama kemudian Yamaguchi juga melihat beberapa poster yang menghina pribadi Kyoto. Dan sebuah poster bertuliskan Yangkomi yang menunjukkan gambar vulgar dengan menggunakan wajahnya. Setelah melihat hal tersebut, Yamaguchi menanyakan apa maksud dari poster bertuliskan Yangkomi itu. Hingga Kumai pun mengatakan bahwa Yangkomi singkatan dari Yamaguchi Kumiko. Yamaguchi yang mendengar itu, dia terlihat cukup senang dengan julukan tersebut. Namun Yamaguchi meminta muridnya untuk tidak melakukan perbuatan itu lagi. Kemudian scene berlanjut pada Yamaguchi yang tengah bersama dengan Kawashima dan Fujisawa. Di sana Fujisawa mengajak Yamaguchi untuk pergi ke sebuah acara kencan. Fujisawa juga menambahkan bahwa di sana mereka akan bertemu dengan Shinohara yang merupakan sosok pria idaman Yamaguchi. Namun tak lama kemudian, Yamaguchi kembali mendapatkan sebuah masalah di mana muridnya terlihat mencoret-coret mobilnya milik Kyoto. Yamaguchi sempat membela murid-muridnya dari tuduhan Kyoto tersebut, hingga akhirnya Kyoto menunjuk sebuah bekas cat yang ada di kelas 3D yang menjadi barang bukti. Akhirnya Kyoto pun meminta Yamaguchi untuk bertanggung jawab atas perbuatan murid-muridnya itu. Namun tak lama kemudian Sawada pergi meninggalkan kelasnya dan disusul oleh Minami yang akan berkencan bersama dengan Ayumi. Setelah itu scene berlanjut pada Yamaguchi yang tengah menghadiri acara kencan bersama dengan Kawashima dan Fujisawa. Akan tetapi dalam acara tersebut, Yamaguchi dengan tidak sengaja menggunakan bahasa orang-orang Yakuza hingga datanglah sebuah kabar bahwa terjadi kerusuhan di luar tempat mereka. Dan ternyata kerusuhan itu disebabkan oleh Minami yang telah diajar oleh sekelompok preman. Yamaguchi yang melihat Minami menyuruhnya pergi dari tempat tersebut karena di sana ada Shinohara yang bekerja sebagai polisi. Namun sayangnya Shinohara melihat seragam sekolah milik Minami yang membuat Shinohara menyelidiki kasus tersebut sampai ke sekolah Shirokin. Dan di sini Kyoto juga terlihat kembali menceritakan masa lalu Sawada kepada Shinohara, di mana Sawada telah mengajar wali kelasnya waktu di sekolahnya yang dulu. Kemudian scene berpindah pada Sawada yang meminta Minami untuk menjauhi Ayumi. Akan tetapi Minami tidak ingin diatur oleh Sawada, sehingga ia memukul Sawada dengan cukup keras. Namun sayangnya hal itu diketahui oleh pihak sekolah Shirokin, hingga Kyoto memutuskan bahwa Sawada lah yang bersalah dalam kasus ini. Hal itu karena muka Minami lebih bonyok. Padahal bonyok Minami bukan karena Sawada, melainkan karena dikeroyok oleh preman yang kemarin. Kyoto juga meminta Sawada untuk menuliskan surat permintaan maafnya atas perbuatannya kepada Minami.
Sawada yang tidak peduli akan hal itu, dia pun memilih untuk keluar dan meninggalkan sekolah tersebut. Keesokan harinya, Yamaguchi melihat Kumei yang berhasil membujuk Sawada untuk kembali datang ke sekolah. Di sana Kumei menjelaskan bahwa Sawada adalah murid yang sangat baik dan pasti memiliki sebuah alasan kenapa ia berseteru dengan Minami. Kumei juga menceritakan masa lalu Sawada yang sebenarnya dia mengejar wali kelas lamanya karena Sawada ingin membantu temannya yang mendapat tuduhan merokok dan perlakuan buruk oleh wali kelasnya tersebut. Setelah mendengar penjelasan itu, akhirnya Yamaguchi kembali mendatangi Sawada dan memintanya untuk melakukan hukumannya demi seorang temannya yang tidak lain adalah Kumei. Sementara itu di waktu yang sama, Minami terlihat diputuskan oleh pacarnya yaitu Ayumi. Hingga tak lama kemudian Minami mendapat tantangan dari pacar asli Ayumi, yaitu seorang pemimpin geng SMA lain yang bernama Watanabe. Di sana Watanabe meminta Minami untuk bertemu dengannya di suatu tempat sepulang sekolah. Dan pada akhirnya Minami menelpon Sawada untuk meminta maaf karena Minami telah salah paham terhadap maksud Sawada yang melarangnya untuk bersama dengan Ayumi. Sementara itu di sisi lainnya, Yamaguchi juga terlihat mencari Minami untuk memastikan keadaannya, akan tetapi Minami tidak ada di kelasnya. Dan ternyata dia telah diajar habis-habisan oleh Watanabe and the gang. Akhirnya tak lama kemudian, Yamaguchi pun berhasil menemukan keberadaan Minami dan ternyata di sana ada Sawada yang membantunya untuk melawan Watanabe dan para anggotanya. Yamaguchi yang sangat kesal akhirnya kembali mengeluarkan jiwa Yakuzanya hingga berhasil mengusir Watanabe dan teman-temannya dari tempat tersebut. Yamaguchi juga terlihat mengobati luka Minami hingga Kumei dan kedua temannya datang untuk membantu mereka, tapi mereka terlambat karena para preman sudah diusir oleh Yamaguchi. Setelah berhasil menyelamatkan Minami, Yamaguchi dimintai keterangan oleh Kyoto tentang surat permintaan maaf atau hukuman yang harus dituliskan oleh Sawada. Dan tak lama kemudian, Sawada tiba-tiba muncul lalu memberikan tugas hukumannya itu kepada Kyoto. Dan sejak saat itulah, Yamaguchi sudah mulai akrab dengan murid-murid di kelas 3D. Baiklah, sekian pembahasan video kali ini dan sampai bertemu lagi di Gokusen part kedua.